Bayangkan jika seorang tentara kejam berubah menjadi makhluk berkepala babi hutan hanya karena menendang seorang kiai tua yang datang membawa damai. Kisah ini bukan cerita biasa, tapi fiksi spiritual, penuh makna yang mengguncang hati dan pikiran. Jangan lupa tulis shalawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa kekuatan doa lebih tajam dari senjata. Di sebuah pesantren sederhana di ujung Jawa Timur, hiduplah seorang kiai karismatik bernama Kiai Zubair Ma'ruf. Ia dikenal bukan hanya karena keilmuannya dalam agama, tapi juga karena hatinya yang luas, membela yang lemah, dan menentang kezaliman dimanapun ia temui. Suatu hari, sebuah surat dari Organisasi Kemanusiaan Internasional datang. Palestina kembali memanas. Serangan demi serangan menelan korban sipil. Lembaga tersebut meminta bantuan spiritual dan moral dari tokoh-tokoh agama dunia untuk datang ke Gaza sebagai penjaga nurani. Setelah istikharah, Kiai Zubair pun memutuskan berangkat, meskipun banyak santri menangis menahannya. Jangan takut akan kematian jika niatmu menebar cahaya di tengah gelap. Ucapnya tenang, sebelum menaiki pesawat menuju Timur Tengah. Setibanya di Gaza, Kiai Zubair menyaksikan langsung penderitaan rakyat Palestina. Rumah-rumah yang hancur, anak-anak yatim, ibu-ibu yang kehilangan suami. Namun yang paling menyayat hati adalah mereka yang kehilangan harapan. Ia tak hanya memberi bantuan logistik. Ia berjalan dari rumah ke rumah, dari camp ke camp, menyampaikan doa, menyalakan semangat, menanamkan keteguhan iman. Di tengah reruntuhan, ia menggelar sajadah dan memimpin salat berjamaah. Di sanalah, mata-mata warga Palestina kembali berbinar meski singkat. Namun, tidak semua menyambut hangat kedatangan sang kiai. Di antara bayangan tembok, mata-mata tentara Israel memperhatikan pergerakan orang tua berjubah putih itu. Di markas militer IDF, Israel Defense Forces, dekat perbatasan utara Gaza, seorang tentara berpangkat letnan bernama Asher Ben David merasa terganggu oleh kehadiran tokoh spiritual itu. Fanatisme agama menyuburkan perlawanan. Ujarnya ketus dalam rapat internal. Asher dikenal kejam dan tak pernah ragu menggunakan kekerasan, bahkan terhadap warga sipil. Ia memandang semua tamu dari luar sebagai ancaman ideologis. Dan kini ia menetapkan target baru. Seorang kiai tua dari negeri asing yang dianggap menanam racun semangat. Pagi itu, Kiai Zubair dan beberapa relawan sedang menyalurkan bantuan di daerah Khan Yunis. Mereka disambut oleh warga yang mengantre makanan dan air bersih. Tiba-tiba, dentuman terdengar. Pasukan Israel merangsek masuk ke wilayah sipil tanpa peringatan. Ledakan gas air mata dan suara tembakan membelah udara. Warga panik, anak-anak menjerit. Kiai Zubair tetap berdiri di tengah jalan, mencoba menenangkan warga. Dengan lantang, ia berseru dalam bahasa Arab yang fasih. "Jangan takut, Allah bersama kita." Namun kata-kata itu justru menarik perhatian Letnan Asher Ben David. Dengan emosi meledak, Asher berjalan mendekat. Ia menatap sang kiai dengan penuh benci. Dalam pandangannya, orang tua ini adalah provokator spiritual. Tanpa aba-aba, Asher menendang Kiai Zubair tepat di dada, hingga tubuh renta itu terlempar ke tanah. Para relawan berteriak, namun tak ada yang bisa menolong. Kiai Zubair terbatuk pelan. Dengan suara lirih, ia mengangkat tangan dan berkata, "Jika kekerasan adalah bahasamu, maka tunggulah balasan dari langit." Langit yang semula cerah mendadak mendung, angin berputar aneh, dan para tentara mulai merasa tak nyaman. Malam harinya, di barak militer, Asher terbangun dengan keringat dingin. Ia mimpi buruk, berada di hutan gelap, dikejar babi hutan bermata merah. Saat bangun, ia melihat bayangannya di kaca. Matanya tampak kemerahan dan hidungnya lebih besar dari biasanya. Ia mengira itu hanya stres, namun para tentara mulai menjauh. Salah satu temannya mencium bau busuk aneh dari tubuhnya. Dokter militer mengatakan tidak ada yang salah,
Namun perubahan kecil terus muncul, telinga yang mulai runcing, kuku yang mengeras. Beberapa hari kemudian, kondisi Asher memburuk. Setiap malam ia mendengar suara erangan babi hutan dari dalam pikirannya. Suara itu memanggil namanya, membisikkan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ketika ia mencoba berdoa, ia merasa lidahnya mengeras dan sulit mengucapkan kata-kata. Tubuhnya mulai menolak makanan biasa. Ia mulai menyantap daging mentah tanpa sadar. Para dokter militer kebingungan dan menyarankan evakuasi. Tapi sebelum itu terjadi, di suatu pagi ketika ia bangun, wajahnya sudah bukan manusia sepenuhnya. Hidungnya moncong, telinganya tumbuh lebar, kulitnya kasar dan dipenuhi bulu halus. Kepalanya perlahan menjadi seperti babi hutan. Letnan Asher dikarantina diam-diam oleh pihak militer. Namun, perubahan fisiknya tak bisa disembunyikan lebih lama. Satu persatu prajurit yang pernah ikut dalam penyerangan terhadap warga sipil, terutama yang menyaksikan kekerasan terhadap Kiai Zubair, mulai mengalami gejala yang sama. Kepala intelijen militer mencatat bahwa semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka hadir saat insiden tendangan. Sementara itu, video amatir kejadian tersebut diam-diam tersebar di dunia maya, memperlihatkan dengan jelas momen penendangan dan ucapan terakhir sang kiai. Video itu viral di kalangan rakyat Palestina dan relawan internasional. Asher kini hidup seperti hewan buas di kandang bawah tanah. Ia mengaum dan mencakar tembok. Suaranya sudah bukan manusia. Dokter-dokter militer menyebutnya sebagai kasus medis tanpa logika. Namun, seorang perwira senior yang juga ahli dalam sejarah Yahudi kuno berkata pelan, "Ini bukan penyakit, ini kutukan, azab." Sementara itu, Kiai Zubair yang sempat dirawat di kamp pengungsian mulai pulih. Ia tak banyak bicara soal kejadian itu, namun ia lebih sering menyendiri dan menangis dalam doa. Beberapa tentara lain mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang mendadak ketakutan melihat bayangannya sendiri di cermin. Ada yang kehilangan suara saat mencoba memberi perintah. Salah satu prajurit bernama Eitan mengaku melihat sosok babi raksasa berdiri di ujung tempat tidurnya. Sosok itu menatapnya, lalu perlahan hilang. Para prajurit ketakutan. Mereka merasa ada yang mengintai dari balik dimensi tak kasat mata. Sebagian mulai membakar kitab-kitab doa karena mengira ini kutukan sihir, tapi itu hanya membuat gejala makin parah. Militer Israel mengirim satuan khusus menyamar sebagai relawan, menyusup ke wilayah Gaza. Tujuannya, menemukan dan membungkam Kiai Zubair yang diyakini sebagai biang kekacauan spiritual. Namun, penyusupan itu gagal total. Salah satu anggota pasukan malah mendadak kehilangan akal sehat dan berteriak histeris, menggigit rekan sendiri seperti hewan. Warga Gaza menganggap ini sebagai tanda-tanda kebenaran doa sang kiai. Namanya mulai dibisikkan sebagai penjaga ruh kemanusiaan dari timur. Asher, yang kini tak bisa bicara, hanya bisa menulis. Di dinding selnya, ia mulai menulis kalimat-kalimat dalam bahasa Arab kuno yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Kalimat itu adalah doa-doa perlindungan, tapi dalam versi terbalik. Salah satu kalimatnya, "Jika engkau menginjak cahaya, maka kegelapan akan menjadi kulitmu." Para perwira mulai panik. Mereka mendatangkan seorang rabi ortodoks dan seorang mantan imam Arab Kristen. Tapi tak ada yang mampu menjelaskan fenomena ini. Salah satu prajurit muda Israel, Noam Levi, merasa terguncang. Ia adalah satu-satunya saksi mata yang sejak awal menyesal atas apa yang dilakukan pasukan mereka. Ia mulai menyelidiki sendiri siapa sebenarnya Kiai Zubair. Lewat jaringan gelap, ia berhasil menghubungi relawan Indonesia dan akhirnya bisa bertemu sang kiai secara rahasia. Dalam pertemuan itu, Noam menangis dan bersimpuh. "Maafkan kami, saya tidak ingin menjadi bagian dari ini." Kiai Zubair menatapnya dengan mata lembut, lalu menjawab, "Kutukan tak memilih bangsa, ia memilih hati yang kotor." Kepala Letnan Asher kini benar-benar tak lagi manusia. Ia sepenuhnya menjadi makhluk berkepala babi hutan, berjalan dengan dua kaki,
namun dengan kebuasan hewan liar. Ia dikurung jauh di dalam bunker rahasia, dijaga oleh pasukan elit. Namun ada satu hal yang menakutkan para penjaga. Asher masih bisa menulis. Tangan manusianya yang tersisa menggoreskan kata-kata di tembok. Kalian semua akan menyusulku. Setiap malam, suara-suara babi hutan menggema dari sel bawah tanah itu, padahal tak ada hewan lain di sekitar. Satu persatu prajurit yang terlibat dalam penyerangan terhadap warga sipil mulai terkena dampak. Telinga yang tumbuh aneh, daging membengkak, perilaku membabi buta. Mereka mulai menyerang satu sama lain seakan kehilangan jiwa. Militer Israel mencoba menutupi kejadian ini dari publik, namun bocoran video tentara yang mengaum seperti binatang membuat kegemparan internasional. Sementara itu, suara warga Palestina di media sosial menyatu. Azab telah turun, keadilan Tuhan tidak bisa dihentikan. Noam Levi, tentara muda yang bertobat, kembali ke markas Israel untuk menyelamatkan satu-satunya sahabatnya yang juga ingin kabur. Namun, saat ia tiba, markas sudah kacau. Para prajurit saling menyerang. Beberapa sudah dalam kondisi setengah hewan. Noam berhasil kabur dengan satu orang temannya, namun dalam prosesnya ia terluka. Mereka menuju perbatasan untuk kembali ke Gaza, bukan untuk menyerang, tapi untuk mencari perlindungan kepada sang kiai. Sementara itu, Kiai Zubair menghilang dari tempat pengungsian. Ia pergi ke sebuah bukit sunyi bersama seorang pemuda Palestina bernama Amir. Di sana, ia berdoa di atas makam tua, yang konon merupakan kuburan seorang wali yang mati syahid saat perang salib. Ia menggali sedikit tanah, menaruh segenggam garam, dan sehelai rambut yang diambil dari tentara Israel yang berubah. Kutukan ini hanya akan reda bila ada kejujuran dari pelaku dan penerimaan dari korban. Jika tidak, maka kutukan akan jadi warisan. Di dalam bunker, Asher tak hanya mengaum. Kini ia bicara dalam bahasa Ibrani kuno, menyebutkan nama-nama prajurit yang akan terkena kutukan berikutnya. Rabi tertua di Yerusalem dipanggil. Ia datang dan langsung pingsan ketika melihat kondisi Asher. Ini bukan hanya kutukan, ini pengadilan dari langit. Pasukan elit akhirnya membakar ruangan itu. Tapi ketika api padam, tubuh Asher sudah hilang. Yang tersisa hanya bau busuk dan simbol aneh tergurat di dinding, mirip huruf Arab, tapi berlumur darah. Beberapa pemimpin militer mengusulkan serangan penuh ke Gaza untuk membalas teror spiritual. Mereka tidak sadar, sebagian dari mereka sudah mulai berubah. Bukan fisik, tapi hati mereka mulai dingin dan tak manusiawi. Di kamp pengungsian, Kiai Zubair berdiri di hadapan para warga dan berkata, "Kita tidak perlu melawan dengan senjata. Yang datang bukan bala tentara, tapi pengadilan Tuhan. Kita hanya perlu tetap manusia." Noam, yang berhasil kembali ke Gaza, akhirnya bertemu lagi dengan Kiai Zubair. Ia membawa secarik surat dari tentara-tentara lain yang ingin bertobat dan menyerahkan diri. Di sana, Kiai Zubair berkata, "Kutukan hanya padam bila kebenaran diakui dan nyawa dibayar dengan nyawa, bukan oleh kematian, tapi oleh pengorbanan." Noam menangis dan berkata, siap menjadi juru damai di antara dua kubu. Ia tahu risikonya besar, tapi ia berkata, "Jika kepala menjadi babi karena kekejaman, maka aku ingin hidup sebagai manusia meski di tengah neraka." Hari itu, pasukan Israel menemukan jejak makhluk berkepala babi masuk ke gurun Negev. Jejak itu berakhir di sebuah ngarai, lalu menghilang. Namun di malam hari, warga di perbatasan mulai mendengar suara lolongan dan geraman dari arah gurun. Tidak seperti binatang biasa, seperti sesuatu yang masih menyimpan dendam. Di Yerusalem, sejumlah tentara dan perwira Israel yang tersisa dari pasukan Asher mulai mengalami gejala ringan kutukan, susah bicara, mimpi buruk, dan gangguan batin berat. Seorang perwira tinggi bernama Kolonel Yitzhak Cohen, yang dulu menyetujui penyerangan ke Khan Yunis, diam-diam menghubungi seorang rabi progresif dan berkata, "Aku tidak tahu lagi siapa yang memerintah, Tuhan kami atau ego kami." Ia mengajukan pengunduran diri dan membuka pengakuan publik
tentang kekejaman militernya kepada media dunia. Ini jadi gelombang awal dari kejujuran nasional. Noam dan sahabatnya menetap sementara di Gaza dan membantu para relawan. Meski awalnya ditolak, warga akhirnya menerima mereka setelah mereka bekerja membantu pembangunan rumah. Tanpa senjata, tanpa seragam. Di tengah reruntuhan, Noam memungut bata dan meletakkannya dengan tangannya sendiri. Kiai Zubair berkata padanya, "Kau telah kembali menjadi manusia. Kau tahu siapa yang paling kuat? Bukan mereka yang menundukkan musuh, tapi yang menundukkan dirinya sendiri." Dari pesantren di Jawa Timur, para santri Kiai Zubair mengadakan doa 1000 malam. Mereka membaca ayat-ayat damai, mendoakan warga Palestina dan bahkan para tentara Israel yang masih punya hati. Doa itu menjadi simbol bahwa kebaikan tidak dibatasi oleh bendera, bahasa, atau luka masa lalu. Dari timur, cahaya kecil menyebar ke seluruh dunia digital. Media internasional mulai memuat narasi berbeda, bahwa seorang kiai tua telah mengalahkan mesin perang dengan doa dan kelembutan. Di Den Haag, beberapa negara menuntut diadakannya sidang kemanusiaan terhadap pelanggaran yang terjadi di Gaza. Pengakuan Kolonel Yitzhak Cohen menjadi bukti kuat. Namun sebelum sidang berlangsung, ia menuliskan surat terbuka. "Bila kami diubah menjadi binatang karena kekejaman kami, maka hukum seharusnya juga berubah. Jangan hanya menghukum, tapi menyembuhkan." Di malam yang sunyi, di gurun yang gelap, beberapa warga mendengar lolongan lagi. Tapi kali ini bukan suara marah, melainkan kesepian. Makhluk berkepala babi hutan terlihat dari kejauhan berdiri menatap langit, sebelum perlahan berjalan ke dalam kegelapan dan hilang. Mereka percaya itu adalah Asher, yang kini tidak lagi menjadi manusia, tapi juga bukan sepenuhnya binatang. Sebagian berkata, itu adalah peringatan abadi, bahwa kezaliman akan selalu memiliki bayangan yang mengikutinya, tak peduli kemana ia melarikan diri. Beberapa minggu setelah situasi mulai mereda, Kiai Zubair pamit dari Gaza. Ia berjalan kaki ke perbatasan, dikawal oleh relawan internasional dan anak-anak Palestina yang menangis sambil mencium tangannya. Sesampainya di Bandara Kairo, seorang jurnalis bertanya padanya, "Apakah Anda datang untuk melawan Israel?" Beliau menjawab pelan, "Saya datang bukan untuk melawan siapapun. Saya hanya membawa cermin. Mereka yang melihat keburukan di dalamnya, itu bukan salah saya." Sesampainya di Jawa Timur, pesantren kembali hidup. Tapi Kiai Zubair tidak pernah membanggakan dirinya. Ia hanya duduk di serambi, mengajar anak-anak mengaji, dan diam ketika orang menyebut namanya dengan hormat. Di Gaza, Noam tetap tinggal dan membuka sebuah pusat rehabilitasi trauma untuk anak-anak korban perang. Ia menolak kembali ke Israel, meski berkali-kali dipanggil pulang. Ia menulis di tembok pusat itu dengan bahasa Arab. Yang menjahit luka bukan yang punya pisau, tapi yang berani mengulurkan tangan. Namanya menjadi kontroversial. Sebagian menyebutnya pengkhianat, tapi banyak warga dunia menyebutnya manusia yang kembali pulang ke jiwanya. Sebuah konferensi damai diselenggarakan oleh organisasi antaragama. Di situ hadir tokoh-tokoh dari berbagai kepercayaan, Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, bahkan orang tak beragama. Seorang anak Palestina yang pernah diselamatkan oleh Kiai Zubair naik ke panggung dan berkata, "Jika satu doa bisa mengubah kepala menjadi babi, maka satu maaf bisa mengubah dunia jadi damai." Kalimat itu diabadikan dalam mural di tembok perbatasan Gaza. Beberapa tahun kemudian, seorang santri di pesantren menemukan buku tua milik Kiai Zubair. Di dalamnya ada satu halaman yang hanya berisi tulisan tangan. "Kezaliman adalah pilihan, bukan takdir. Maka azab pun adalah teguran, bukan dendam, bila manusia mau mendengar." Cerita tentang tentara berkepala babi hutan menjadi legenda, bukan hanya di Palestina atau Israel, tapi di dunia. Ia bukan lagi soal bentuk fisik, tapi tentang perubahan jiwa. Dan sang kiai tetap diam, sebab ia tahu, doa yang benar tak perlu diceritakan,
cukup dilangitkan. Kisah yang Anda tonton ini adalah karya fiksi. Cerita ini tidak berdasarkan peristiwa nyata, melainkan murni hasil imajinasi dan kreativitas penulis. Tujuan dari cerita ini adalah untuk menyampaikan pesan moral dan kemanusiaan melalui gaya penceritaan simbolik dan alegoris. Tokoh-tokoh, tempat, dan kejadian yang disebutkan dalam cerita ini bukan representasi langsung dari individu atau kelompok manapun secara spesifik. Kami menolak segala bentuk ujaran kebencian, fanatisme buta, atau kekerasan atas nama agama, bangsa, atau ideologi apapun. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan renungan, pembelajaran, dan inspirasi bahwa kemanusiaan, empati, dan perubahan diri adalah nilai-nilai yang perlu dijaga oleh kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis dan terbuka dalam menikmati karya fiksi.